Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa hadir ke tempat yang paling mulia ini, berkumpul bersama orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang beriman, untuk mengkaji ilmu yang mulia, yaitu ilmu agama, dikhususkan ilmu fikih. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sempurna dan paripurna, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah Masjid Al-A'raf rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah membahas sampai hadis yang ke-10, yaitu yang berkenaan tentang orang Arab Badui yang kencing di masjid, di dalam masjid. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang hadis yang nomor 11 yang berbunyi, Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis dari Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita sebutkan putranya, jadi ketika dua orang sahabat ini berkumpul, antara bapak dan anak, dan yang meriwayatkan ini adalah anaknya, maka kita sebutkan dengan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, artinya meridhoi anaknya dan bapaknya. Tapi kalau bapak dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut itu tidak Islam atau tidak menjadi sahabat Nabi, maka cukup diucapkan radhiyallahu anhu. Sedangkan ini adalah yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar. Namanya Abdullah, putra dari Umar bin Khattab, maka kita menyebutnya radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu, wa amad damani fattihalu wal kabidu, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun." Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Jadi tidak semua bangkai itu haram dan tidak semua darah, apa namanya, dede Pak nggih. Nah, tidak semua darah itu haram. Ada dua yang dihalalkan. Apa itu? Dua bangkai tersebut adalah belalang dan ikan. Kemudian dua darah itu apa? Dua darah itu adalah hati dan limpa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Tetapi hadis ini mengandung kelemahan. Meskipun mengandung kelemahan, para ulama sepakat bahwasanya 4 hal tersebut itu dihalalkan. Jadi kalau ada, istilahnya ada orang jual ikan itu kan boten perlu disembelih Pak. Jadi langsung apa?
Kalau lele niku dibersihkan apa kotorannya. Ya mboten wonten lele bismillah ya Allahu akbar. Mboten lele. Jadi setiap bangkai hewan air, hewan yang hidup di dalam air itu dihalalkan. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah makan ikan paus. Mungkin bapak-bapak nanti pernah mendengar nggih, bapak nggih, pernah mireng. Nabi Muhammad ini mengutus pasukan untuk mencegat kaum kafir Quraisy, kaum dagang, kafilah dagang kafir Quraisy. Jadi karena mencegat dagang Quraisy sanes begal nggih, bapak nggih. Tidak semua napa yang mencegat ini begal, tetapi waktu itu adalah untuk mengambil kembali harta kaum muslimin, muhajirin yang mereka dirampas ketika mereka hijrah ke Madinah. Jadi kalau hijrah ke Madinah itu kan ada beberapa sahabat gak apa-apa, hijrah wis, tapi ojo nggawa hartamu. Hartamu ditinggal. Nah, itu gunanya tujuan untuk mencegat kaum kafilah dagang kafir Quraisy itu, yaitu untuk mengambil kembali harta kaum muhajirin. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diceritakan oleh Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengirim beberapa pasukan untuk mencegat kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mungkin lagi viral-viralnya waktu ketika ini Pak nggih, napa? Palestina dan Israel. Komandan juru bicara Al-Qassam. Nah, tetapi ini Abu Ubaidah sahabat yang mana beliau memimpin pasukan guna untuk mencegat kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Ketika itu mereka dibawakan hanya beberapa bekal, yaitu korma. Sehingga Jarir bin Abdullah ini bercerita bahwasanya ketika itu para sahabat itu hanya memakan satu kurma, dan itu mboten dimakan Pak, diemut. Jadi diemut. Setelah itu mereka minum dari kayu kula supe. Napa? Pohon itu adalah pohon yang banyak airnya. Dan pohon ini biasanya dipakai makan oleh unta. Maka para sahabat itu setelah makan kurma lalu beliau minum. Mereka minum. Setelah itu sampailah mereka di pesisir pantai. Sampai di pesisir pantai mereka melihat ikan yang besar. Disebutnya ikan paus. Lalu di situ Abu Ubaidah mengatakan, ini bangkai haram. Tetapi beliau meyakinkan bahwasanya kita ini diutus oleh Rasulullah di jalan Allah, dan makanan sangat minim. Maka disitulah mereka memakan ikan paus. Bahkan diceritakan mereka itu mencokel minyak yang ada di kelopak matanya ikan paus itu menggunakan guci, sehingga mereka berhari-hari itu makan ikan paus tersebut. Lalu sebagian itu didendeng. Napa didendeng niku? Dikeringkan Pak nggih. Dikeringkan biar awet. Kemudian setelah itu mereka kembali ke Madinah, dilaporkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yang intinya itu saya lupa sabdanya beliau, tetapi intinya adalah itu dari Allah, itu rezeki dari Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sempat diberi oleh para sahabat itu dendeng ikan paus, dan Nabi Muhammad SAW itu memakannya. Padahal itu adalah bangkai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bangkai hewan laut itu halal, dan juga airnya itu suci dan menyucikan. Ini pembahasan tentang hewan laut, yaitu hewan yang hidupnya di air, di laut, bangkainya itu halal. Tetapi ada beberapa ulama yang berpendapat ketika hewan tersebut itu matinya bukan karena sebab manusia, matinya terapung, itu haram. Tapi kalau kita melihat dari hadis yang diceritakan oleh Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, maka ini menunjukkan bahwasanya
bangkai hewan laut itu halal. Karena memang hadis tersebut, hadis nomor 11 ini ada mengandung kelemahan. Meskipun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Kedua yaitu tentang apa istilahnya? Walang nggih, belalang. Tetapi ini bukan dikhususkan hanya belalang mawon. Mungkin bapak-bapak nanti dahar napa botok tawon nggih Pak nggih. Enten botok tawon nggih. Atau hewan-hewan serangga lainnya. Ini juga dibolehkan. Kemudian ada di sini disebutkan hati dan limpa. Kebanyakan masyarakat kita ini tidak mengetahui bahwasanya darah itu haram. Atau mungkin sebagian masyarakat kita ini tidak mengetahui bahwasanya darah yang dibukukan itu dede. Ada beberapa orang itu bercerita bahwasanya dede itu rasanya nggih koyok daging. Nah, ini tirose. Kula napa? Oh nggih. Kula piyambak mboten nate, Pak. Nggih. Cuman beberapa masyarakat kita itu gitu, sebagian tidak tahu bahwasanya dede itu ya darah. Selain dia menimbulkan banyak penyakit, banyak bakteri, ini diharamkan oleh agama, oleh Rasulullah, oleh Allah. Jadi mboten angsal haram makan dede. Darah yang dihalalkan ya hanya hati dan limpa. Mungkin bapak-bapak kalau pesennya napa lalapan rempelo ati nggih. Mboten napa. Hadis yang ke-12 berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzihu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seekor lalat masuk ke dalam tempat minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaknya ia mencelupkan lalat itu ke dalam air tersebut, kemudian mengangkatnya. Sesungguhnya salah satu dari kedua sayapnya mengandung penyakit, sedangkan yang satunya mengandung obat penawar. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Abu Daud menambahkan sesungguhnya dia melindungi diri dengan sayap yang mengandung penyakit. Jadi ini mungkin bapak-bapak sering mireng nggih, lalat yang dicelupkan ke dalam air minum. Misalnya kita punya air kopi, lalu ada lalat nyemplung, tapi tasik napa? Tasik mau terbang, nah itu disunahkan untuk mencelupkan seluruhnya. Tapi setelah mencelupkan nggih, sanes di dahar Pak nggih. Tapi dibuang lalatnya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air niku nggih sangat langka Pak nggih. Tidak seperti yang sekarang. Terutama di Jazirah Arab. Nah, berbeda ketika kita hidup di Indonesia, khususnya di Malang. Nah, itu air istilahnya nggih kata Pak nggih. Amber-amber lah istilahnya. Tapi di sini ada sebuah riwayat yang mana ini menunjukkan tentang kesehatan. Jadi Rasulullah itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang dikatakan Rasulullah ini tentang wahyu. Mungkin kita berpendapat sampun dicemplungi lalat nggih pun jijik Pak nggih sebagian. Tapi kalau kita merujuk pada hadis tersebut, halal, lalat itu tidak najis. Lalat tidak najis dan buktinya gitu. Boleh dicelupkan. Nah, setelah dicelupkan, lalatnya mati, dibuang. Artinya boleh membunuh lalat.
Karena di hadis yang disampaikan oleh Abu Daud, dari Abu Daud, itu ada tambahan bahwasanya lalat itu sebagian sayapnya itu untuk melindungi dirinya. Jadi ketika sayap mulai lalat mulai terancam, dia akan melindungi dirinya dengan salah satu sayapnya yang mengandung penyakit. Nah, kemudian Rasulullah menambahkan bahwasanya di sayap sebelahnya itu mengandung obat. Ini menunjukkan bahwasanya lalat itu tidak najis. Dan bolehlah kita kalau misalnya boten jijik nggih Pak nggih, itu melanjutkan minuman yang sampun dicemplungi kali lalat. Tapi kalau misalnya bapak-bapak jijik nggih mboten apa dibuat. Mungkin disiramkan ke tanaman, nah, biar bermanfaat airnya. Nggih sami mawon seperti obat susu onta kali air kencing onta Pak nggih. Nah, itu sebagian kan tidak mau. Tapi kalau saya cerita ke anak-anak saya di SMP, jangan sampai kalian karena jijik tentang syariat, tentang hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah, terus kalian menjijikkan. Kan sempat ketika saya ceritakan ada obat antara kencing onta dan susu onta. Jadi tanggapannya mereka, "Loh diminum, Ustaz?" "Iya diminum." Jadi menjijikkan gitu loh. Nah, jadi tidak boleh kalian kalau misalnya nggak mau ya sudah nggak mau. Tapi jangan sampai kalian mencela sunnah Nabi. Nah, ini kalian kalau mencela, ini termasuk dosa. Makanya kalau misalnya kita tidak setuju, tidak mau atau mungkin tidak bisa mengkonsumsi itu ya sudah tidak bisa, tidak perlu dikonsumsi tanpa harus napa istilah gilani, ngoten nggih. Napa mencela. Apalagi yang dari kaum liberalis itu kan yang diserang itu kebanyakan minum air kencing onta kan ngoten Pak nggih. Atau mungkin kadal gurun. Nah, celaan-celaan tersebut itu yang memang untuk apa? Untuk menghinakan kaum muslimin. Begitu juga dengan lalat tersebut. Nah, lalat ini jadi hukumnya tidak najis. Kalau memang misalnya bapak tidak jijik ya monggo. Kalau saya pribadi nggih mboten jijik. Nah, memang sampai muarta Pak nggih. Nggih Bapak. Nggih, kalau mungkin jijik nggih mboten usah perlu diminum Pak nggih. Nah, cuman kalau kita melakukan mencelupkan itu nggih angsal pahalai karena mengikuti sunnah Nabi. Nah, setelah itu mungkin airnya dibuang ke tanaman atau untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Hadis yang ke-13, an Abi Waqidil Laitsi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafdhu lahu. Dari Abi Waqidi Al-Laitsi. Jadi Waqidi mungkin pernah mendengar nama Waqidi Pak nggih? Ternyata ada di Arab Pak. Bahkan sahabat Nabi. Dari Abi Waqidi Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup maka itu adalah bangkai. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan dari At-Tirmidzi menganggap hasan hadis tersebut. Redaksi hadis itu miliknya. Jadi al-bahima itu adalah hewan yang berkaki 4 seperti onta, kambing, sapi, dan hewan-hewan yang sejatinya itu halal. Tetapi di sini ada keharaman ketika memotong sebagian dagingnya. Jadi misalnya ada peternak yang eman dengan sapinya, mungkin seperti itu Pak nggih. Terus dia ingin makan daging tersebut, tetapi dia sayang dengan sapi tersebut. Jadi mboten dibunuh, hanya dicuil dagingnya, misalnya daging pahanya diambil. Maka dia telah memakan bangkai. Dia memakan bangkai karena dia tidak melewati jalan disembelih.
Jadi memakan daging yang sejatinya halal, tetapi dia tidak melalui proses sembelih, atau dia hanya mengambil sebagian dan hewan tersebut masih hidup, maka itu haram. Nah, kalau merujuk pada hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jadi lebih baik nggih disembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, kalau mungkin ada yang menitipkan Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah kurban ini dari siapa? Nah, bisa disebutkan baru Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar.